Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri pasangan baru mantan cuman pasangan settingan. Apa yang orang rasakan ketika perpisahan terjadi, tiba-tiba mantannya memamerkan pasangan baru. Manusiawi, orang merasa panik, ya, marah, kecewa, takut jika mantannya sampai disentuh orang lain, dan seterusnya. Dan itu adalah perasaan-perasaan yang wajar yang dirasakan oleh seseorang yang sangat mencintai dan masih berharap untuk kembali bersama lagi. Nah, tetapi ya, sesungguhnya di balik itu akan terlihat ini ciri-ciri pasangan baru yang natural yang akan diprospek serius untuk menjadi pendamping hidupkah? Ataukah ini cuman pasangan settingan? Jadi sebenarnya tanda-tandanya akan terlihat, ya. Nah, jadi tandanya yang pertama, jika pasangan baru mantan itu cuman pasangan settingan. Yang pertama, kita melihat bahwa mantan memilih seseorang yang kita tahu persis mantan itu seperti apa, tipe apa yang mantan inginkan, seperti apa sih orang yang selalu mantan bicarakan sebagai tipenya yang ideal, tipe impiannya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita justru melihat bahwa yang dipamerkan mantan ini bukan tipe mantan banget, ya. Dari penampilannya, ya, dari pendidikannya, dan seterusnya. Nah, jadi mantan misal pengen punya suami atau istri dengan pendidikan tertentu, ya, atau yang punya pendidikan sama dengan dia, ya. Ini bahkan mungkin tidak kuliah, ya, lulus SMA, tidak pernah kita lihat media sosialnya dia menceritakan tentang aktivitas perkuliahannya. Padahal kita tahu persis, ya, tipe orang-orang yang punya pendidikan tinggi inilah tipe impian mantan. Juga tipe impian orang tuanya. Karena orang tuanya juga orang-orang yang punya pendidikan yang tinggi. Ya, jadi ketika dia membawa orang seperti ini kepada orang tuanya pasti nolak kan. Nah, jadi bukan tipe mantan banget lah. Yang kedua, begitu cepat memilihnya. Kita tahu persis nih siapa mantan. Mantan adalah tipe orang yang memilih segala sesuatu itu dengan amat sangat hati-hati. Memilih apa saja. Dia mau memakai pakaian apa misalnya, untuk datang ke kondangan atau datang ke hajatan saudara dan seterusnya, itu dia bisa memikirkan akan memakai pakaian atau busana itu selama berhari-hari. Saking orangnya itu sangat hati-hati, ya. Ketika dia mau membeli sesuatu, itu dia bisa memikirkannya selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Sudah datang tuh ke mall, barangnya sudah dilihat, sudah dipegang, sudah cocok, tapi masih balik lagi. Masih mikir lagi, jadi beli atau tidak, jadi beli atau tidak. Itu tipe mantan yang betul-betul kita kenal. Sementara mantan yang sekarang memilih pasangan sangat cepat. Baru pisah beberapa saat dari kita, tiba-tiba sudah nongol tuh pasangan barunya. Ya, sudah dia pamerkan di media sosial dan seterusnya. Jadi dari cara memilihnya pun, timingnya itu bukan mantan banget. Kemudian yang ketiga, ya,
Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian yang ketiga, mantan memamerkan pasangan barunya tadi sangat berlebihan. Ya. Dan kita kenal betul, mantan ini adalah tipe orang yang tidak suka pamer, apalagi memamerkan kehidupan pribadi dia. Ya. Mantan ini adalah tipe orang yang tidak suka curhat. Tapi tiba-tiba sekarang mantan memamerkan pasangan barunya itu dengan amat sangat berlebihan. Ya. Kenapa dia memamerkan dengan amat sangat berlebihan tadi? Ya karena memang bukan pasangan yang akan dia prospek dengan sungguh-sungguh. Ya, namanya juga settingan. Orang ketika settingan ya harus ditampilkan dengan berlebihan biar bisa menarik perhatian orang lain kan. Nah, dan yang keempat nih yang paling penting. Mantan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia pengen serius dengan pasangan barunya ini tadi. Ya. Jadi ketika mantan berusaha betul-betul ingin serius, tentu akan kelihatan tuh. Mantan berusaha memprospeknya dengan sungguh-sungguh. Apa tanda-tanda kalau mantan benar-benar mau serius dengan pasangan barunya? Paling tidak, kita akan melihat foto di mana mantan akan membawa pasangan barunya itu kepada orang tuanya, diperkenalkan dengan keluarganya, dengan kakak-kakaknya, dengan adik-adiknya, dan seterusnya. Ya, itu kalau mantan mau benar-benar serius, dan dia akan posting tuh di media sosial. Kenapa demikian? Ya kalau sudah betul-betul ingin diprospek serius kan tentu tujuannya untuk menikah. Ya kalau mau menikah kan dia membutuhkan orang tuanya. Nah, sementara kenapa mantan tidak pernah nih membawa pasangan barunya kepada orang tuanya? Ya karena settingan. Kalau tipe seperti ini dia bawa kepada orang tuanya pasti nolak juga kok. Seperti tadi yang pertama ya. Orang tuanya itu tipe orang yang punya pendidikan yang tinggi. Ya kita pun ditolak karena pendidikan kita misal masih kalah dengan mantan. Kita sarjana S1, mantan sudah beres S2-nya, nah kan gitu. Sementara pasangan barunya tidak pernah kuliah misal. Jadi membawa calon yang seperti ini pun pasti akan ditolak oleh orang tuanya. Nah, karena settingan, ya tentu tidak akan pernah mantan bawa kepada orang tuanya. Nah, ketika ada 4 tanda ini, itu menunjukkan bahwa mantan tidak sungguh-sungguh dengan pasangan barunya, dan pasangan barunya ini adalah pasangan settingan. Bagaimana kalau kemudian orang tua diajak untuk settingan juga? Misal pasangan barunya tadi dibawa ketemu sama orang tuanya, tapi settingan. Orang tua biasanya tidak mau seperti itu. Karena mereka yang repot sendiri. Nanti di tempat kerja ditanya sama teman-temannya, sudah mau mantu ya? Enggak kok, cuman settingan. Nah itu orang tua biasanya enggak mau tuh yang settingan-settingan seperti itu, karena itu akan merepotkan diri mereka sendiri. Ya. Nah pertanyaannya kenapa mantan setting-settingan seperti itu? Kalau ada tanda seperti ini, biasanya mantan sedang berusaha untuk menarik perhatian kita. Untuk membuat kita jadi cemburu. Ya. Dan itu biasa terjadi itu. Ya, settingan-settingan untuk membuat mantannya cemburu, tujuannya agar mantannya jadi lebih semangat untuk ngejar-ngejar dia lagi, ya. Jadi cara orang untuk memancing
mantannya mendekat kepada dia kembali, ngejar-ngejar dia, kan ada macam-macam teknik. Ada yang cerita tentang penyakit-penyakit, ya. Ada yang berusaha membuat cemburu, ya. Kemudian macam-macam tuh, ya, teknik-tekniknya tadi. Nah, mungkin mantan sedang memilih teknik itu untuk melihat apakah kita cemburu atau tidak, dan setelah cemburu memperjuangkan dia atau tidak, ya. Tapi kan yang pasti media sosial kita tidak diblokir, nomor telepon kita tidak diblokir, dan seterusnya kan. Tujuannya kan apa? Tujuannya ya biar kita melihat apa yang dia posting di media sosialnya tadi. Dan itu menunjukkan ketika mantan masih berusaha untuk membuat kita cemburu, sesungguhnya dia masih mencintai. Ya, dan dia masih menunggu kita untuk ngajak dia kembali bersama lagi. Jadi kalau yang belum berhasil menikah, peluang untuk menikah dengan mantan sangat terbuka. Kalau yang bercerai suami istri, peluang untuk rujuk dengan mantannya kembali juga masih sangat terbuka. Yang penting, kalau orang masih mencintai, insya Allah masih ada jalan untuk kembali bersama lagi. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.